Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Guru Tembak. Nah, ini kita sudah kedatangan tamu, minta di-admit. Oke, kita admit dulu. Siapakah tamu undangan kita? Nah, ini dia sudah bergabung. Senior kita, saudara-saudara. Tepuk tangan. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya itu belum dimatiin. Belum dihidupin. Apanya? Udah itu. Udah. Suaranya. Udah. Oh, anak muda semua, aku kabur. Oke, selamat datang di podcastnya Guru Tembak nih, senior. Oke, siap. Nah, jadi kita perkenalan dulu ya. Ini kita recording boleh ya, senior ya? Boleh, silakan. Ya, kita perkenalkan dulu nih tamu undangan kita di podcast hari ini yang temanya adalah apa? Lupa lagi, Lar. Persiapan tahun ajaran baru. Oh, persiapan tahun ajaran baru. Okay. Karena kali ini di bulan Juni. Ya, kalau menurut saya tahun yang unik. Ya, tahun yang unik ya. Banyak pandemi. Tahun yang unik. Iya, pandemi. Demi kamu, demi dia, demi siapa aja. Jadi sistem pembelajaran pun, cara belajar di sekolah itu kena dampak dan harus menyesuaikan. Nah, kita pengen nanya-nanya nih sama senior kita itu Ibu Ineng Gustara. Karena beliau sedang aktif ngajar. Jangan. Oh. Stop. Bukan Ineng Gustara. Oh, apa dong? Itu Susuman. Oh iya. Ini. Oke, apa-apa. Ini ada Ineng Gustara loh. Jangan. Oh, di skip, Yatin gitu ya. Ya udah perkenalkan dulu aja. Oke, siap. Oke. Perkenalkan ya, nama aku Ineng Yuli Yulianti. Jadi Gustara itu punya kisah yang lain. Jadi tidak perlulah kita menceritakan kisah itu ya. Jangan. Ya, terus saya kebetulan sekarang itu ngajar di kelas kecil, kelas SD, kategori SD. Terus mata pelajaran yang saya ampu itu olahraga dan kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan. Gitu. Nggak tahu sih, maksudnya nanti bisa mengisi podcast ini untuk teman-teman semua atau enggak, tapi kita lihat aja. Cuma itu aja mungkin ya perkenalannya cukup. Oke, terima kasih sama senior Ibu Ineng nih. Iya. Dia ini, bukan dia. Ini aku sebagai ini. Biar moderatornya ada kerjaan. Oh iya benar. Ini founder-foundernya Negeri Senyum, Ibu, itu ya. Oh iya, foundernya Negeri Senyum. Pantesan senyum terus dari tadi ya. Iya dong. Nah, kita bakal nanya-nanya nih soal persiapan guru, terutama guru gitu ya. Di tahun ajaran baru yang katanya semester ganjil ini itu tidak akan genap. Oh, genap dulu ya? Genap, ya. Karena kita masuk semester genap untuk masuk ke tahun ajaran baru itu baru ganjil. Oh, gitu. Iya. Ya, menjelang tahun ajaran baru lah, persiapannya itu kayak gimana gitu. Kita pengen tahu. Nah, kayak gitu ya. Boleh nih langsung jawab. Iya, gimana? Ini dari teman-teman nih, kayak gimana? Langsung jawab aja. Wineng, mungkin ada prolog dulu dari saya nih. Mau tanya dulu nih, kalau misalnya kemarin sebelum sekarang udah masa akhir-akhir nih, pas 2 bulan terakhir learn from home, itu pelajaran olahraga gimana, Wineng? Nah, kenapa tadi di awal cerita saya bilang ini adalah tahun yang unik? Karena memang banyak hal akhirnya harus kita rubah dari kebiasaan sebelumnya. Agak sedikit kesulitan kalau di olahraga, karena apa? Karena kita tidak bisa mengoreksi, mengawasi langsung gerakan anak-anak. Gitu. Karena apa? Karena kalau menurut saya olahraga itu harus diawasi langsung sama ahlinya. Bener. Terus diawasi langsung. Salah gimana? Salah ya kan, koreksinya memang harus langsung. Karena kalau misalkan enggak langsung, kemungkinan cedera itu kan sangat fatal. Nah, untuk itu
gimana caranya supaya anak-anak tetap berolahraga, kemudian disarankan juga kan tetap berolahraga ya, walaupun di dalam rumah. Jadi akhirnya saya keluar dari kurikulum yang memang seharusnya. Kayak misalkan materi hari ini harusnya berenang, olahraga air. Akhirnya saya sesuaikan aja dengan yang ada di fasilitas yang ada di rumah. Jadi olahraga-olahraga ringan aja seperti hanya stretching, senam-senam, kayak gitu-gitu aja. Sebelum ini ya, setelah memasuki pandemi gitu. Ini kan kelas kecil ya, Bu ya? Ya. Nah, itu gimana tuh, Bu? Kan maksudnya kalau SMA kan mungkin disuruh A gitu. Kan kita bisa dengan mudah gitu ya. Kan kalau kelas kecil tuh kan gitu. praktiknya gitu kan berbeda gitu. Iya, betul ya. Kalau misalkan anak kecil, hari ini harus lari sekian, enggak. Jadi kalau misalkan di sekolah yang kami, yang saya ajar sekarang itu, jadi sebelumnya kita membuat prolog dulu, kemudian kita membuat video singkat, gerakan apa aja yang harus dilakukan, gitu. Nah, nanti jadi saya praktek dulu nih, sama aja kayak ngajar di sekolah, saya praktek dulu, kemudian saya buatkan videonya, kemudian saya jelaskan dulu tahapan-tahapannya seperti apa, kesalahannya seperti apa, dalam bentuk video, kemudian itu baru di-share ke orang tua. Jadi orang tua di rumah itu bisa langsung mengawasi dan mengoreksi, gitu. Kemudian terus saya melampirkan lembar pengamatan. Jadi nanti orang tua, si ayahnya sebagai kontrol gerakan, si ibunya sebagai pengamat yang untuk mengisi lembar isiannya itu yang saya kasih. Oh, okay. Jadi sasaran sekolah kita untuk untuk bekerja sama orang tua dengan anaknya jadi berinteraktif itu sangat sangat bagus menurut saya di kondisi seperti ini. Jadi orang tua dan anak terlibat langsung gitu, yang mengawasi orang tuanya langsung gitu sih. Iya, walaupun sebenarnya banyak banget sih kesalahannya, ada aja yang namanya juga anak-anak ya, karena nggak diawasi lah. Mau lihat itu kan pasti banyak anehnya nih kalau misalnya sama anak kecil gitu. Nah, ya artinya kita juga mungkin sebagai guru nggak terlalu nggak terlalu memaksa juga mungkin di situ ya. Enggak. Kendalanya sih yang pasti kendalanya pengiriman tugas pasti terlambat gitu. Kemudian kalau misalkan pembelajaran live seperti ini juga ada beberapa orang tua yang terkendala dengan sinyal. Banyak hal lah sebetulnya, tapi dengan kondisi seperti ini teknis aja. Selebihnya sih oke, nggak ada kendala yang begitu berarti kalau menurut saya. Gitu. Mantap. Memang tidak ada hal yang berarti apa-apa untuk senior kita ini. Tidak ada. Ini dari Pak Zahrial, ada pertanyaan nggak nih kira-kira? Ada, tapi nanti. Tapi aja dulu. Ada, tapi. Jadi balik lagi nih senior, soal yang barusan dijelaskan, jadi tertarik juga. Itu ada nggak sih keluhan dari orang tua? Mereka kan yang biasanya tuh nggak ngajar olahraga gitu ya. Tiba-tiba disuruh menjadi instruktur olahraga. Ada nggak sih susah atau gimana gitu? Ada nggak keluhan-keluhan seperti itu? Juga nggak bisa kan biasanya gitu. Iya. Nah, saya menghindari justru keluhan. Saya sudah antisipasi dengan keluhan-keluhan orang tua karena memang karena selain harus mengedukasi anaknya, kenapa tiba-tiba saya nggak sekolah gitu kan, kenapa saya tidak ketemu sama teman-teman dan saya harus belajar di rumah. Kami sih guru-guru sepakat untuk mensiasati itu. Jadi untuk proses pembelajaran kemudian apapun ya, terutama dalam olahraga, saya bentuk gerakan yang paling sangat sederhana sehingga semua orang tua pun bahkan yang tidak olahraga sekalipun bisa melakukan. Saya pikir kalau misalkan cuma lempar tangkap bola, kemudian memasukkan bola ke ring, kemudian lari-lari harus melewati rintangan apa segala macam, kemudian main bulu tangkis, itu sih masih sangat bisa dilakukan dan alatnya pun tersedia di rumah masing-masing. Jadi untuk menghindari keluhan-keluhan sih saya sederhanakan lagi dari bentuk-bentuk latihan yang biasanya saya ajarkan di sekolah gitu. Oke, mantep tuh Pak Gelar, itu tipsnya supaya kita terhindar dari keluhan orang tua itu disederhanakan. Ini sangat fungsional gitu. Itu adalah menerima keluhan orang tua. Nah gitu. Jadi mohon maaf saya mengurangi keluhan-keluhan seperti itu. Jadi kita yang membuat stres itu bukan pandeminya, bukan coronanya, tapi keluhannya itu. Nah, menghindari itu saya siasati gitu. Jadi memilih gerakan-gerakan yang sederhana aja.
gitu. Dan ini juga sebenarnya cukup fakta yang mengejutkan gitu ya. Bahkan dengan pembelajaran sifatnya minimal tuh, jadi kasarnya tuh bahkan kalau anak-anak nggak datang ke sekolah pun mereka tuh baik-baik aja gitu sebenarnya. Ya, betul. Dan baik-baik aja. Justru benar, enjoy aja. Dan kalau ada beberapa sih di sekolah mengeluhkan malah saya yang belajar, kata orang tua, kebanyakan ya. Karena kan kebetulan juga teman-teman saya juga orang tua ya, ada yang udah jadi orang tua. Jadi kalah ke saya aja yang belajar, anak saya malah enjoy aja main game. Kalau kata saya, apa yang salah kalau Anda harus belajar? Betul. Dia kan berpikir kan gitu. Justru kami pun di sekolah bukan ingin membebankan sebetulnya, cuma karena memang kondisinya seperti ini. Mari kita sederhanakan, akhirnya harus disepakati tuh sistem apa yang harus dibuat. Nah, alhamdulillahnya sih saya ngajarnya di sekolah yang memang mengesampingkan edukasi ya. Mengesampingkan akademik, nilai mungkin ya, nilai angka gitu ya. Nilai angka. Tetapi lebih ke menitik beratkan kepada kemampuan atau mengembangkan keterampilan daripada si anak itu. Jadi ya, untuk keluhan-keluhan terlalu banyak tugas, selalu harus membaca, menghitung, menulis, nggak terlalu banyak. Walaupun itu ada. Oke. Ya. Nah, ini nyambung nih. Pak Jahril mau nanya dulu, silakan, Pak. Boleh. Izin ya, Teh. Ya, sok. Senior punten. Ya. Untuk pembelajaran olahraga ya, Teh ya. Tadi PJOK sendiri ini karena kebetulan saya pun kebagian tugas di bagian outbound, walaupun nggak ada basic-basicnya gitu ya. Jadi kalau ditanya outbound ya, saya juga merangkap jadi PJOK, pernah didatangi sama dinas lah seperti itu. Untuk tadi mensiasati kegiatan mungkin lebih disederhanakan ya. Untuk SD ya, untuk gerakannya. Nah, yang jadi pertanyaan itu disederhanakan seperti apa gitu. Maksudnya ya kan setiap pembelajaran olahraga yang saya tahu teori dan praktek pasti ada gitu kan. Nah, untuk praktek disederhanakannya tuh seperti apa? Kemudian untuk teori kan anak-anak pun ada teori-teori untuk dalam hal olahraganya itu. Terus yang satu lagi kan mungkin udah PAT banyak ya nanyanya. Borongan. Borongan. Oke, lanjut. PAT udah belum, Teh? Kalau PAT belum, nah kan olahraga sendiri PAT-nya itu seperti apa? Ya betul. Terima kasih. Maaf ya. Siap. Nggak apa-apa. Udah, pertanyaannya cukup? Udah, Teh. Saya diborongi soalnya di sini agak berisik. Oh iya. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana kita menyederhanakan bentuk pembelajaran terutama dalam olahraga. Kemudian nanti pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sih anak-anak itu tahu secara teoritis gitu kan. Terus nanti pertanyaan yang ketiga adalah bentuk PAT-nya seperti apa. Khawatirnya ditanyakan dinas gitu, senior. Khawatirnya ditanyain dinas ya? Dinas mana? Peran. Baik, untuk pertanyaan yang pertama kita harus sederhanakan itu adalah indikator. Jadi kalau misalkan semua teman-teman di sini pernah mengajar, saya kira pernah memegang yang namanya silabus. Itu pasti. Kemudian setelah itu turunan dari silabus yang paling dekat adalah RPP. Ketika di RPP itu ada beberapa tahapan yang harus kita lewati dan salah satunya itu adalah indikator. Nah, yang paling pertama harus kita amati adalah poinnya itu, yang indikatornya. Kalau misalkan tujuan pertama adalah anak harus bisa melakukan shooting bola dengan jarak sekian gitu kan, harus bisa melakukan syuting. Tapi kalau untuk di masa yang seperti yang sekarang, selain indikator yang harus kita sederhanakan, itu adalah media yang harus kita sederhanakan berikutnya. Harus seperti apa kalau yang indikator? Tujuan anak untuk bisa syuting ke dalam gawang
apakah di rumahnya ada gawang semua? Kan tidak. Berarti gawangnya kasarnya mah bisa dibatasi sandal gitu kan, bisa dibatasi ember atau apapun, apa mungkin jarak yang kalau yang nggak punya halaman rumah gimana Teh? Kalau bisa yang di halaman rumah tuh biasanya kita menggunakan tembok medianya. Jadi kalau misalkan di dalam rumah pun, tembok pun bisa jadi gitu. Terus kalau misalkan sekarang gini, kita lihat lagi pandemi itu pada saat di bulan apa? Di bulan Februari ya kurang lebih. Karena saya mulai mengajar di rumah itu di Februari pertengahan. Nah, di bulan Februari pertengahan itu, saya udah mulai dirumahkan, maksudnya ngajar di rumah. Nah, kita lihat sampai mana kita mengajar di situ. Dan kebetulannya itu udah di kategori senam dan ketangkasan kalau di SD gitu. Kalau misalkan di kelas besar itu sudah masih bola besar dan lain sebagainya. Jadi masih ketangkasan. Kalau misalkan pertanyaannya global, kita tidak melihat materi dan lain sebagainya, bagaimana cara kita menyederhanakan materinya? Yang pertama, indikator pembelajarannya itu kita harus sederhanakan. Kemudian adalah media atau alat yang kita akan berikan kepada anak, itu pun harus disesuaikan dengan yang ada di rumah masing-masing. Itu sih yang saya lakukan. Kemudian setelah itu, bagaimana secara teoritis anak memahami apa yang kita ingin sampaikan, dibantu dengan biasanya voice note, kalau enggak video, kalau enggak apalagi ya, langsung seperti ini, video call dari masing-masing, kita membentuk kelompok kecil di masing-masing kelas itu, kemudian saya menjelaskan secara teoritisnya mereka akan paham, gitu, biasanya. Kemudian, tadi bentuk PAT-nya seperti apa? Kalau untuk di olahraga sendiri, memang tidak ada proyek yang harus dikerjakan sama anak-anak. Karena kalau misalkan ada proyek yang harus dilakukan sama anak-anak, itu sudah masuk ke biomekanik, dan itu nggak mungkin. Analisisnya udah analisis gerak. Jadi, pada saat saya memberikan PAT, seperti minggu-minggu sekarang, itu mereka hanya dipilih atau diberikan pilihan untuk melakukan kegiatan olahraga yang mereka gemari, hanya sampai situ aja. Dan itu pun di luar dari ekspektasi saya, karena kalau misalkan saya pikir olahraganya kebanyakan sepak bola. Jadi belum olahraga kalau misalkan nggak sepak bola. Kebanyakan sih mereka hanya melakukan passing, shooting, kemudian dribbling sama adik kakaknya atau orang tuanya di rumah, ayah bundanya. Terus setelah itu dikirimkan videonya, hanya bentuk seperti itu aja untuk bentuk PAT-nya gitu. Ini menjawab nggak ya? Ngomong-ngomong terjawab. Jawab. Jadi yang harus disederhanakan adalah indikator dan media ajar itu sendiri. Gitu. Jadi berarti tetap ada pelaporan ya Teh ya? Ada pelaporan, ada bentuk pelaporan. Dan kita melaporkannya langsung ke gugus gugus, lupa saya gugus apa gitu. Untuk laporan ke dinasnya. Untuk dilaporkan ke dinasnya dan ke yayasan, kalau saya bentuknya 2 gitu. Itu senior, jadi sebelum disederhanakan rumit juga ya mendengarnya. Iya, betul. Jadi sangat rumit. Makanya kalau orang tua bilang di rumah, kok jadi saya yang belajar, bahkan jadi kita pun harus menyiapkan 2 metode. Akhirnya orang tuanya mengerti, akhirnya nanti disalurkan ke anak-anak gitu. Lumayan kan? Oke. Jadi itu untuk menghindari keluhan-keluhan itu. Iya, siap. Tapi memang seperti itu sih kondisi di kami. Sejauh ini memang tidak ada yang mengeluh gitu. Iya. Oke. Ada lagi barangkali? Ini kalau misalnya, ini kan udah mau tahun ajaran baru nih. Nah, masuk tema tuh, betul. Kan 6 bulan ke depan tuh kan mungkin masih akan seperti ini gitu. Ekspektasi kan tadi kan sebenarnya udah singgung ya, kalau indikator pasti disederhanakan kan ya. Iya. Kalau ekspektasi buat anak-anak tuh apa nih untuk 6 bulan ke depan dalam pelajaran olahraga ya? Karena kemarin saya juga ngisi pelatihan di TK, mereka tuh bilang ekspektasinya nggak jauh-jauh, katanya supaya anak-anak tuh tetap ngerasa masih sekolah aja gitu, udah cukup kata mereka. Iya, betul. Kayak ingin mencapai anak-anak bisa apa atau apa, nggak ada mereka tuh gitu. Di TK ya itu. Kalau Bu Ineng sendiri gimana di sekolah masing-masing? Betul. Target kita itu adalah memang tidak pernah jangan sampai kehilangan roh dan atmosfer sekolah dari masing-masing anak. Bagaimana caranya supaya si anak-anak itu masih,
itu guru saya, jadi jangan sampai nanti ketemu di jalan karena udah lama nggak sekolah, itu siapa ya gitu. Nah, itu Jadi bagaimana caranya si atmosfer sekolah itu tetap ada, anak-anak itu tetap merasa bahwa saya tetap belajar dengan guru saya, walaupun dengan orang tuanya di rumah yang mendampingi. Kemudian setelah itu bagaimana juga supaya anak-anak nanti ketika kembali lagi ke sekolah sudah siap lagi bersekolah, karena nggak mungkin kalau misalkan anak sudah terpola biasa di rumah dengan gadgetnya, dengan gamenya, dan tontonannya dan sebagainya, terus tiba-tiba harus ke sekolah, itu pasti adaptasinya luar biasa. Saya nggak muluk-muluk. Yang penting anak-anak tidak kehilangan jati dirinya bahwa mereka itu adalah tetap siswa dari sekolah kami. Memang seperti itu. Mantap. Jadi tetap kita jaga gitu. Iya. Menjelang akhir-akhir nih senior. Nih. Apa lagi Kang Ular? Nggak, ini terakhir aja ya, mungkin kalau dari saya mah, ini kan apalagi mata pelajaran olahraga ya. Di sekolah tuh kan satu-satunya mungkin pelajaran yang di sekolah umum ya, yang dilaksanakan di luar kelas tuh ya olahraga. Betul. Nah, ini jangan sampai 6 bulan anak-anak sekolah tuh jadi kaku-kaku gitu ya, terus ya badannya tidak berkembang gitu. Nah, ini tips lah mungkin Beneng untuk anak-anak itulah gitu. Supaya tetap bisa menjaga kesehatan. Iya, betul. Tetap aktif ya. Pada dasarnya anak-anak itu adalah manusia yang paling aktif dibandingkan manusia dewasa pada umumnya. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba akang-akang ya, nih ya akang-akang gitu kan, termasuk saya, diem di rumah lockdown gitu kan, kemudian tiba-tiba jadi melar dan sebagainya, itu sangat mungkin. Ke anak-anak sangat mungkin, tapi kemampuan kinestetik anak secara lahiriah mereka akan tetap ini kok, mereka akan tetap aktif. Perkara nanti kaku dan tidaknya itu kembali lagi ke pola latihan. Jadi kalau misalkan selama pandemi ini atau selama di rumah ini saya memberikan stretching atau treatment yang bagus untuk di olahraganya, kemudian anak-anak itu melakukan dengan baik, saya kira sih saya tidak perlu khawatir nanti anak-anak akan merasa kesulitan dalam gerakan kinestetiknya sih. Gitu. Pede aja gitu ya. Pede saya. Karena memang bentuk pembelajaran sudah disederhanakan, kemudian setiap pembelajaran juga kita follow up dan review, kemudian kita laporkan, jadi pengawasan, pemantauan juga kita lakukan, jadi saya kira tidak akan mendapatkan kesulitan yang berarti sih kalau misalkan anak-anak masuk sekolah juga. Ya anak gemilang, apalagi anak gemilang ya Deuya ya. Mudah-mudahan juga mudah-mudahan semua kesederhanaan itu tidak tertuang pada gaji juga yang sederhana ya, Bu. Semoga. Pada akhirnya, ya benar. Tapi pada akhirnya ada beberapa hal yang berimbas, termasuk itu. Tapi tema yang selanjutnya aja deh ngomongin ya, itu. Ini masih tema nggak sih? Terus ini paling karena menjelang akhir nih senior minta ininya closing statement-nya terakhir, yaitu persiapan menjelang akhir itu apa aja nih? Dari kan sekarang menjelang semester baru nih. Nah, persiapannya itu kira-kira apa sih gitu kan? Kalau kemarin kan pandemi itu mulai di pertengahan gitu ya. Kita tiba-tiba langsung jebret gitu. Nah, kalau ini untuk menjelang persiapannya kayak gimana nih? Nah, persiapan untuk akhir ya. Ini guru-guru, terutamanya kayaknya semua guru saya kira semua ini. Kayaknya harus banyak diskon nilai. Kita silakan. Gitu ya. Katrol nilai, mau tidak mau. Karena pertama gini, ini kita masuk di semester 2, dan ini udah dihadapkan kepada kenaikan kelas dan siswa yang baru. Kalau siswa baru kita nggak akan banyak kesulitan ya, karena mereka baru, gitu kan. Tapi ini yang dari kelas 1 naik ke kelas 2 gitu kan, dengan kondisi hampir setengahnya kita tidak kontrol langsung dan sebagainya. Yang pertama harus disiapkan itu adalah kebijakan kita sebagai guru untuk memberikan nilai yang memang betul-betul bertanggung jawab. Karena gini, maksudnya kenapa harus bertanggung jawab? Kita nggak semata-mata memberikan nilai angka 8 dong ke si A kalau kita tidak bisa bertanggung jawab. Nah, itu kayaknya yang harus persiapkan awal itu adalah itu. Bentuknya nilai. Karena mau tidak mau pendidikan kita tuh masih terbentuk dalam koridor angka itu.
ya. Jadi yang bagus itu ketika mendapatkan nilai bagus, yang jelek itu ketika nilainya kecil. Tanpa kita melihat dulu sebuah proses yang sebetulnya mungkin anak itu melaluinya jauh lebih bagus daripada si anak yang lain gitu. Jadi yang pertama harus kita siapkan itu adalah bagaimana kita membentuk atau menyajikan nilai itu yang dimana kami sebagai guru bisa mempertanggungjawabkan itu, kemudian nanti anak-anak pun bisa mempertanggungjawabkan. Nah setelah itu yang harus kita siapkan adalah mental anak, karena bukan tidak mungkin ketika anak itu sudah lama tidak ketemu sama teman-temannya, kemudian masuk lagi sekolah dengan kelas yang baru, bukan tidak mungkin kalau anak itu agak sedikit terguncang ya. Oh kok kenapa saya terpisah dari teman saya? Itu biasanya terjadi di kelas-kelas kecil. Ya nggak akan terjadi di kelas SMP SMA ya, tapi kalau di kelas kecil itu pasti terjadi konflik. Akhirnya kenapa saya tidak sekelas dengan teman saya, tidak sekelas dengan sahabat saya, itu pasti berkonflik. Itu yang kedua yang harus kita siapkan. Kemudian setelah itu, yang di persiapan berikutnya adalah dalam sistem kedinasan, ya kan? Karena gini, sekolah swasta dengan protokol kesehatannya udah bagus, apa segala macam, siap lagi menggelar sekolah seperti biasa, tapi kita berbenturan dengan yang namanya izin dari kedinasan, itu pun harus kita siasati. Nah, itu mah biasanya bagian yayasan lah yang itu. Karena kebetulan saya di bawah yayasan. Jadi saya nggak terlalu ini. Dari yang lain ini gimana? Ada closing statement? Ya, cukup sih, Pak, kalau dari saya. Alhamdulillah. Tadi ada Dede bayi, mau olahraga juga. Iya, baru bangun. Oke, itu ya tadi perbincangan kita terkait dengan persiapan para guru semester baru gitu ya, menjelang akhir ya, kemudian dan menjelang semester baru. Rumit juga ya ternyata Bu ya. Sangat. Jadi ya? Kerja keras dan kerja ekstra pokoknya. Kita closingnya harus bagus, kemudian openingnya untuk tahun ajaran baru juga harus epic lah pokoknya. Karena tadi kan sekarang menjelang akhir itu kan kita harus ngasih penilaian, karena ini juga kalau saya dulu gitu ya, ngasih nilai ketika anaknya kita nggak tahu itu susah juga sih. Wah, lumayan. Apalagi saya pegang dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu agak sedikit numananya. Tapi kita punya ini sih kebetulan ya. Kalau saya sendiri, saya punya data yang cukup bagus. Jadi ketika anak mengirimkan video atau mengirimkan tugas itu menjadi sebuah catatan yang sangat penting untuk membedakan dengan anak yang tidak mengerjakan tepat waktu, misalkan. Iya. Jadi terdata sih gitu. Kalau di sekolah indikator-indikatornya hal-hal yang semacam itu gitu ya. Nah itu yang kenapa saya bilang harus banyak diskon tuh untuk hal-hal yang seperti itu. Iya. Oke, terima kasih banget ini dengan senior kita, Ibu Ineng gitu ya. Kata belakangnya kita skip. Iya. Itu cerita karena yang lain. Betul. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang memang melihat podcast kita, yang mendengarkan dimanapun Anda berada. Ya, begitulah dunia pendidikan kita di saat pandemi, terutama ini di kelas di kelas SD lah ya, di kelas SD. Grade SD ya. Grade SD. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup aja dengan doa. Wassalamualaikum.